Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Udah lama nggak ngupload video-video lagi, dan kali ini saya mau upload video tentang kamera. Jadi kalau ngeliat ada banyak lensa, juga ada kamera, ini saya akan membahas sebuah permurtadan kamera dan bisa disatukan kembali oleh sebuah benda. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus di channel saya Abang Kunto yang selalu mengulas barang-barang gaya hidup lah. Oh ya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel saya, klik like jika suka dengan video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya sebelum melanjutkan, ada apa di balik di atas meja saya ini? Oke, kali ini saya akan ngebahas. Kalian udah lihat ya, di sini ada lensa, kamera, di sini juga ada kamera kamera digital ya. Ini adalah sebuah proses permurtadan. Bulan puasa ngomongnya tentang murtad. Tentang permurtadan sebuah brand kamera yang akan kembali disatukan oleh sebuah benda atau sebuah alat. Bagi yang udah pernah tahu, bisa komentar di bawah gimana pengalamannya. Kalau yang belum tahu, jangan skip video ini. Beberapa tahun yang lalu saya itu ngefans banget sama kamera ini, Nikon D90. Udah tua banget kameranya. Udah tua banget. Ini adalah tipikal DSLR, digital single lens reflector. Ada mirrornya di dalamnya. Untuk beberapa kerjaan saya seperti motret wedding, produk dan sebagainya, saya lebih suka pakai Nikon, dan saya punya banyak koleksi lensa. Ini lensa kitnya. Ini lensa kitnya. Terus saya punya lensa wide, saya pakai brand Tokina. Ini 11-16 bukaan f 2,8, Tokina ATX Pro SD 11-16 f2,8 IF DX2. Jadi ini tipe untuk APS-C DX. Dan ini ada lagi lensa Nikkor. Ya, Nikkor DX 35mm 1,8 G, jadi G version. Ini untuk lensa APS-C atau bawaannya untuk D90. Dan yang terakhir ini ada lensa Nikkor 50mm 1,8D. Nah, ini yang D ini beda tipikal. Dia bisa digunakan di kamera dengan sensor full frame 35mm. Jadi dia bisa dipakai di kamera film, kamera full frame lainnya. Oke, kondisinya ya udah lama banget. Nah, seiring berjalannya waktu, saya membutuhkan kamera untuk video, untuk syuting, terutama untuk bikin konten YouTube ini. Dan karena D90 ini kan sebenarnya bisa buat video juga, tapi resolusinya cukup kecil, sekitar 720p gitu. Ini salah satu pionir kamera foto, basicnya foto DSLR bisa untuk video. Pertama kali pionir adalah D90, Nikon D90. Setelah itu lanjut ada berbagai jenis dari Canon dan sebagainya. Sampai akhirnya Olympus mengeluarkan kamera mirrorless bisa untuk video, yaitu tipikalnya dia micro four thirds
Dan itu salah satu sampai sekarang adalah kamera kamera mirrorless untuk video yang terbaik lah. Setelah saya searching dan saya jatuhkan pilihan saya pada ini, Sony. Ini juga tipikal APS-C ya. Sony Alpha 6300. Sony Alpha ini ya 6300, kelebihannya dia compact, kecil, terus dia bisa video 4K sampai 30p kalau nggak salah. Nah, setelah saya beli kamera ini, saya pusing banget nih. Saya pakai lensanya ini yang Sony OSS 35mm 1,8. Dia prime lens. Ya biar dapat bokeh-bokehnya gitu. Saya buka. Nah, ini lensanya. Saya pasangkan dengan lensa ini. Dan lensa-lensa Sony untuk apa ini? Mirrorless, harganya wow, lumayan mahal. Tidak ramah di kantong. Karena saya punya beberapa koleksi lensa lama ini dari kamera Nikon. Akhirnya saya mencari cara supaya lensa-lensa ini bisa dipakai di sini. Akhirnya saya pakai ini. Kalau ada yang tahu, ini pasti fungsinya buat apa dia? Ini fungsinya untuk mengakurkan permurtadan. Jadi saya murtad dari Nikon ke Sony ceritanya. Tapi saya mau pakai lensa-lensanya. Gimana caranya? Akhirnya saya beli converter ini. Converter merek KNF Concept. Ini untuk Nikon ke lensa untuk kamera Sony ke lensa Nikon. Nah, ini seperti ini. Nikon G2 Nex. Jadi ini adalah untuk lensa Nikon tipe G seperti ini. Ya, Nikon yang ini G version, dan lensa kitnya yang 1815 DX ini juga tipe G. Nah, gimana cara pakainya? Kita lanjutkan aja ya videonya langsung, dan jangan skip-skip. Nah, ini mounting buat lensa Nikonnya yang depan yang ada metal, dan ini untuk ke body Sony-nya, terutama untuk Sony jajaran Alpha ya, bukan Sony yang DSLR-nya, tapi yang untuk yang mirrorless-nya. Oke, kita lihat dulu di converter ini ada apa aja. Tadi udah saya jelaskan, ini untuk ke body mirrorless Sony, dan ini untuk ke lensa Nikonnya. Nah, ini kelebihannya dia bisa merubah diafragmanya pakai ada putaran seperti ini. Bahannya sih lumayan solid dari logam, tapi mounting yang belakang ini kayaknya plastik kayaknya, atau logam juga ya, kira-kira itulah, sepertinya logam juga. Nah, gimana cara pakainya? Yuk kita coba pasangkan ke kamera Sony-nya. Saya di sini pakai Alpha 6300. Saya buka dulu. Posisi putar untuk kamera Sony ini berbeda ya dengan punya Nikon. Jadi untuk bagian sisi hitamnya ini, mounting hitam ini kita tempelkan ke titik merah ini, ke titik putih yang ada di kamera mirrorless Sony-nya. Terus kita putar searah jarum jam. Setelah bunyi klik, nah itu udah terpasang. Nah, kayaknya masang yang mana dulu nih?
Nah ini saya coba pakai yang kecil aja deh biar nggak terlalu berat. Pakai yang Nikkor 35 mili 1,8. Lensa prime-nya punya Nikon. Cara pasangnya sama seperti tadi, titik putih pada lensa Nikon dan ada titik merah pada konverternya kita tempelkan. Nah, sudah klop, terus kita putar berlawanan arah jarum jam seperti karakter lensa pada Nikon pada umumnya. Nah, bisa begini, klik. Nah, ini ada tuas yang fungsinya untuk nanti untuk membuka, untuk menutup lagi. Dia akan bunyi sampai klik. Coba lihat. Nah, klik. Nah, seperti itu. Kita buka aja filternya. Udah deh, jadi permasalahannya ini adalah adaptor atau converter untuk manual fokus. Jadi tidak bisa untuk autofocus. Harganya masih mahal. Ya mudah-mudahan aja saya bisa beli yang autofokusnya. Begini penampakannya kamera Nikon, kamera Sony Alpha 6300 dengan lensa Nikkor 35 mm seperti ini penampakannya. Ini nggak saya pensiunkan, tetap ini saya pakai buat foto yang lainnya. Ini mungkin buat bikin footage video atau ya foto-foto lucu-lucu seperti itu. Foto lucu-lucu itu apa? Sekarang ada lagi settingnya seperti apa untuk kamera mirrorless ke ke lensa Nikkor. Kita nyalakan dulu. Ini saya udah setting sebenarnya. Nah itu. Nah pada menu setting kita masuk ke menu setting ya, yang gambar roda bergerigi ini, halaman 4 ada release without lens di enable. Nah, setelah setting itu salah satu fungsi lainnya adalah ini kan karena manual fokus ya. Seperti ini. Kita ambil contoh ini seperti ini. Itu ada setting untuk flicker. Nah, flicker ini fungsinya untuk picking. Nah, ini maksudnya flicker, bukan flicker, sorry, picking. Picking color kita aktifkan. Picking colornya ada di setting halaman 2, picking color. Nah saya pilih ada 3 warna, red, yellow, dan white. Saya pilih warna merah biar lebih kontras aja gitu. Nah setelah itu seperti ini, kita putar-putar fokusnya. Nah itu kalau lihat ada merah-merah di sini, itu dia tandanya fokus di bagian tersebut. Nah ini tuh tulisan Sony-nya udah merah-merah gitu, tandanya dia udah fokus. Kita coba jepret aja, kita lihat. Nah ini tulisan Sony-nya fokus, dan diafragmanya itu tidak bisa setting secara digital. Jadi kita putar ring berwarna silver ini yang bagian diputar berlawanan arah jarum jam itu dia melebarkan diafragma, dan searah jarum jam dia semakin mengecil diafragmanya. Nah seperti itu, nanti kita lihat previewnya seperti apa. Ini diafragma terlebar mungkin di 1,8 nya, dan kita redupkan, kecilkan diafragmanya semakin kesini semakin redup. Nah ini semakin gelap. Ini buat diafragmanya di F berapa ini, sekitar F 22 ya. Kliknya pun cuman sedikit ini. Coba kita lihat
1 2 3 4 5 cuma 5 klik. Jadi semuanya seperti kembali menggunakan kamera analog. Nah, soal ngomong soal kamera analog, kemarin saya juga foto-foto menggunakan kamera analog pusaka orang tua saya, bapak saya. Nanti videonya saya bikin di konten yang berbeda aja. Sekarang ngebahas tentang adapter permurtadan. Akhirnya lensa-lensa ini bisa saya pakai di kamera Sony saya. Cuman sayangnya dia tidak autofocus, jadi biasanya buat kalau ini fokusnya masih halus. Seperti ini. Iya, biar lebih proper aja. Dan coatingnya, coating Nikon, lensa Nikon itu saya suka kebetulan ya. Namanya juga Nikon mania. Dengan resolusi punya Sony, sensor Sony yang 24 megapiksel. Jadi saya bisa dapat resolusi tinggi dengan lensa coating ala-ala Nikon. By the way, Bang, bisa nggak buat kamera Nikon yang G? Bisa. Ini yang saya punya, yang tipe, kebetulan saya punya yang tipe D, bukan G. Yang tadi yang ini G, yang ini D, bisa. Sebenarnya ada converter lain yang khusus untuk tipe D, tapi kebetulan yang saya beli ini yang merek KNF katanya bisa. Yuk kita coba aja. Kita buka, kita pasangkan yang tipe G. Proses masangnya sama. Ini saya punya yang 55 mm. Jadi tipe D ini ada putaran untuk diafragmanya. Kita klik di sini. Nah, kalau diklik seperti ini nggak bisa, karena diafragmanya ada di ring yang warna silver ini. Jadi diafragma yang ada di lensanya itu tidak bisa dipakai, terkunci dia. Kita putar-putar nggak bisa dia. Jadi kita kunci aja di bukaan F22 nya, kita lock. Nah, ini baru bisa dipakai diafragmanya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi konverter KNF konsep ini bisa juga untuk lensa Nikon tipe D dan juga G. Karena tipe G itu, kalau for your information ya, itu diafragmanya nggak ada di body lensanya, itu nggak ada. Contoh seperti ini. Ini cuma ada putaran fokus. Ini fokusnya di depan, dan juga ada tombol manual dan otomatis. Nah, ini manual otomatis ini setelah dimasukkan di konverter itu tidak berfungsi. Mungkin nanti berfungsi untuk konverter yang otomatis, kira-kira seperti itu. Yang Tokina ini juga dia tipenya tipe G. Cuman ada ini telenya dari length 11 ke 16 dan juga fokusnya. Jadi tidak ada autofokus, diafragmanya. Khusus untuk yang tipe D atau I punyanya lensa Nikon itu biasanya tipe I
itu ada diafragma di ala-ala lensa zaman dulu, di lensanya diafragmanya bisa diputar di sini. Tapi karena kita pakai konverter yang tipe G, diafragmanya itu diatur di ring yang warna silver ini. Untuk hasil foto-fotonya ada di belakang video ini ya, jangan di skip biar bisa lihat foto dan juga videonya, footage-nya menggunakan lensa Nikkor dengan bodi kamera mirrorless Alpha 6300. Kalau ada pertanyaan seputar konverter ini, mungkin dengan tipe merek yang lain yang saya juga belum pernah nyoba, ini saya beli second sekitar 150-200 ribuan lah, ini saya beli second. Barunya itu sekitar 350 lah sampai 400, ada di toko-toko online, kalian bisa cari aja. Kalau punya nasib yang sama, punya kamera, misalkan ada yang punya kamera Canon dengan lensa Canon, tiba-tiba sekarang mau buat video pakai mirrorless. Sekarang mirrorless itu tren buat kamera video, itu bisa dengan konverter berbagai merek, dan yang saya beli ini merek KNF. Oke, kalau ada pertanyaan tentang seputar konverter ini dengan perpindahan permurtadan ini, bahasanya agak sedikit kasar, tapi biasanya di dunia fotografi atau anak-anak fotografi itu udah lumrah murtad dari tipe merek A ke merek B, dari B ke merek A. Dan bagi saya nggak punya kefanatikan lagi, karena setiap kamera punya keunggulannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing, dan punya fungsinya masing-masing. Tapi karena kamera lensa, terutama lensa itu investasi yang cukup besar, jadi sayang kalau lensa-lensa ini tidak terpakai untuk tipe kamera yang lainnya. Ya udah gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, tombol subscribe jika belum di pojok kiri bawah ini yang merah itu jangan lupa, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu update video terbaru dari saya. Gitu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kebetulan ini syutingnya juga saya lagi puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.